Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berdiskusi terkait perpolitikan di Partai Keadilan Sejahtera. Dan kali ini kita akan berdiskusi bersama Kabid Kepemudaan DPW PKS Provinsi Jambi, yaitu Bang Amir Hamzah. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ini panggilannya Bang Hamzah ya. Bang Hamzah, siap. Baik, kita akan berbicara terkait perpolitikan pemuda, kemudian apa sih tantangan dan keuntungan barangkali di partai politik, biar teman-teman pemuda ini merasa bahwasanya perpolitikan itu penting, ya terutama untuk anak muda. Tapi sebelum itu silakan ya Bang memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, biar teman-teman yang lain mengenal Abang lebih jauh. Silakan Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri teman-teman sekalian. Nama lengkap Amir Hamzah, sarjana hukum. Apalagi nih Bang? Aktivitas Kalau gitu aktivitas ya saat ini mungkin. Aktivitas saya yang pertama adalah kebetulan diamanahkan sebagai salah seorang tenaga ahli di DPRD Provinsi Jambi. Jambi ya, oke. Itu udah lama nampaknya ya. Kalau tenaga ahlinya sudah di DPRD Provinsi sudah 2 periode. Oh. Cuman baru jadi tenaga ahli, belum jadi anggota DPR. Oh, insya Allah ya, amin ya. Kedepannya barangkali. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu juga saya seorang advokat di salah satu lembaga bantuan hukum di Jambi seperti itu. Oke, dan barangkali apa nih track record Abang terkait perpolitikan itu sejak kapan Bang? Atau ada pengalaman-pengalaman sebelum masuk ke ranah politik yang mungkin cukup menaikkan elektabilitas Abang sebelumnya, apa nih kira-kira pengalamannya? Ya, baik, menjawab itu Bang Wasril. Jadi saya masuk ke politik itu bukan ujuk-ujuk ya. Dalam artian kayak fenomena sekarang gitu kan. Iya, siap. 2 hari celingok di partai, tek gitu langsung jadi ketua umum gitu kan. Atau baru masuk langsung apa gitu kan. Enggak. Jadi kebetulan saya sewaktu di mahasiswa kebetulan tahun 2007-2008 itu pernah diamanahkan menjadi presiden mahasiswa di Universitas Jambi. Tahun berapa tuh? Tahun 2007-2008. Oke. Nah, cuman sebelum sampai ke sana kan ada proses yang harus dilewati biasanya gitu kan. Mulai dari saya aktif di KAMI, di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, terus juga di beberapa organisasi-organisasi kampus lah bahasanya seperti itu, yang memang mendidik ataupun mengajarkan saya ilmu-ilmu atau pengetahuan yang memang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Oke. Ya, salah satunya karena memang waktu itu aktif sebagai anggota kami, anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang memang notabene bergerak di bidang politik lah ya, lebih ke politik. Nah, dari situ ya terus berproses sampai akhirnya dicalonkan menjadi calon presiden BEM dan alhamdulillah terpilih. Nah, berangkat dari situ saya berpikiran dari BEM ini nih mau ngapain ini gitu loh. Karena apa? Karena mungkin teman-teman BEM yang lain mungkin juga merasakan ya, yang pernah aktif di BEM atau mungkin mantan-mantan presiden. Mereka kan selama ini atau kita selama ini ketika ingin menyuarakan aspirasi masyarakat yang notabene misalnya ke pemerintah atau mungkin ke Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang notabene adalah wakil kita di parlemen seperti itu. Nah, acap kali memang kan apa yang kita sampaikan tuh hanya sebatas formalitas saja didengarnya gitu kan, tidak ada tindak lanjut. Nah, seperti itu. Maka dari itu saya berpikir boleh jadi nanti kalau seandainya memang ini niat ya. Boleh jadi ketika memang nanti misalnya saya diamanahkan untuk menjadi salah satu pemegang kekuasaan lah, katakanlah yang skup wakil rakyat. Nah, saya ingin mencoba mengaplikasikan ataupun mewujudkan apa-apa yang menjadi perjuangan di mahasiswa waktu itu. Seperti itu waktu kita demo-demo misalnya, demo kenaikan BBM, demo tentang
Kalau zaman-zaman saya kuliah dulu tuh ada zaman demo waktu program waterboom seperti itu. Artinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak pro rakyat. Dalam artian masih banyak sebenarnya program-program kegiatan yang lebih penting, tapi karena ini ada kepentingan sesaat ataupun kepentingan pragmatis, maka dia lebih didahulukan oleh pemerintah, dan itu sebenarnya terjadi juga saat ini. Hanya saja memang cukup miris juga ya melihat fenomena kampus ya, fenomena aktivis kampus yang jarang sekali saya lihat mau bersuara gitu ya. Wallahu alam, apakah memang karena mereka sudah banyak dininabobokkan dengan berbagai macam kesibukan gitu ya. Tugas terakhir yang paling cukup signifikan berdampak itu saya dengar masalah UKT ya. Kalau zaman saya dulu uang semesternya itu sama, mulai dari awal masuk sampailah tamat sama, salah sekitar 400 sampai 600 ribu gitu per semester. Jadi ya ibarat kata pun kalau seandainya misalnya dijatah sama orang tua harus tamat 4 tahun ya, minimal setahun ini masih sanggup lah kita menanggulanginya. Cuman kalau sekarang kan UKT berjuta-juta gitu kan. Lagi dengan kondisi ekonomi yang saat ini semakin sulit dan perubahan itu belum nampak nyata. Ya mungkin boleh jadi itu yang menjadi latar belakang kenapa tidak banyak mahasiswa yang mau menggeluti dunia politik seperti itu, aktif di bidang politik. Ya, bisa jadi karena ada tuntutan dari orang tua yang kuliahnya harus cepat. Ya. Kan? Apalagi kalau kita terus berada di kampus mana UKT-nya mahal pula. Berarti seperti kayak di sistem gitu ya. Iya. Ada sistem yang secara tidak sengaja membuat para aktivis itu menjadi hilang tajinya kalau sekarang boleh jadi. Selain itu juga saya lihat fenomena yang cukup menarik adalah banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang mulai digiring untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Dalam artian gini, saya pribadi bukan tidak setuju gitu tidak setuju. Hanya saja memang kalau seandainya ini ibaratnya tidak di follow up atau tidak dibina secara serius kan, pertama mubazir itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ini salah satu juga cara dari rezim yang memerintah saat ini untuk meninabobokkan mahasiswa, dalam artian secara tidak langsung ingin menyampaikan pesan, kamu daripada kamu sibuk demo, daripada kamu sibuk organisasi ini segala macam, kuliah kamu lambat tamat, UKT mahal, mending ini gitu kan. Ini ada bantuan usaha, wah udah usahalah gitu kan. Nah, akhirnya ya saya pikir, makanya saya coba beberapa kali diskusi lah dengan senior-senior di kampus ya yang hari ini memang menjadi dosen. Ya mereka beranggapan, kalau mahasiswa sekarang udah pintar cari duit gitu kan, udah masih semester berapa udah bisa menghasilkan ini. Lewat apa? Lewat program ini, program itu, seperti itu. Ya boleh jadi ya dunia-dunia politik, dunia-dunia kritis yang memang ibarat kata mungkin itu tidak menjadi tidak berdampak langsung kepada mereka, ya boleh jadi itu memang membuat mereka agak sedikit apatis seperti itu. Tapi kalau memang itu berdampak langsung, misalnya masalah kenyamanan di kampus apa segala macam, mungkin saya pikir banyak yang peduli. Cuman kalau terkait bicara misalnya BBM mahal, harga sembako tinggi, lapangan pekerja sulit, saya pikir mahasiswa nggak ada kritis lagi saat ini seperti itu. Berarti karir abang itu emang dari ranah perpolitikan di kampus ya, lalu meningkat, terus berproses dan sampai sekarang belum jadi ketua partai ya. Belum. Tapi mengikuti proses itu. Dan menurut abang mengikuti proses itu kan cukup lama ya. Gimana nih pendapat abang? Apakah memang terlalu lama atau memang kita dituntut untuk berproses terlebih dahulu? Ya, setelah saya menggeluti dunia politik ini ya, mungkin lebih kurang saya mulai aktif itu betul dari tahun 2010 lah. Itu udah hampir 13 tahun ya. Saya berpikiran memang tidak bisa politik ini dijalankan ataupun dipegang ataupun dilaksanakan oleh orang-orang yang belum sama sekali terlibat dunia politik, tapi dia langsung masuk terus langsung jadi pimpinan, tuh nggak bisa rasanya. Alasannya? Karena apa? Karena banyak dinamika yang terjadi dalam dunia politik seperti itu. Misalnya, jadi gini, jadi saya ingin memberi pemahaman bahwa dunia politik real, nyata masyarakat ini berbeda jauh dengan kita di kampus, seperti itu.
berlatar belakang dari berbagai macam suku gitu ya, agama, etnis dan sebagainya, tapi tidak seheterogen berbicara di masyarakat. Berarti kalau di kampus itu masih homogen ya? Iya, masih homogen, masih kalau bahasa kita sekufu lah, masih sesuhu lah bahasanya gitu kan. Karena memang ya nggak ada nggak ada yang bertindak aneh-aneh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, namun hal kalau di masyarakat kan banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Dalam artian pertama, bagaimana teknik berkomunikasi dengan orang tua gitu ya. Jadi kan kalau di kampus ini kan palingan kita seumuran atau mungkin di bawah kita. Ya kalaupun ada di atas kita palingan jaraknya setahun atau 2 tahun gitu. Kalau di politik ini kan kita harus berhadapan dengan para orang tua gitu kan, yang notabene mereka sudah lebih dulu aktif di dunia partai, mereka yang sudah lebih lama mengalami masa-masa masa-masa perkembangan di partai ini seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu kan, dan saya pikir nggak bisa kalau tidak berproses gitu. Dan terkadang memang ini menjadi salah satu tantangan yang saya lihat tidak banyak anak-anak muda yang mau melewati proses-proses itu. Maunya instan ya? Maunya instan. Nah, padahal nanti akan ada satu masa ya ketika memang kita tidak punya pengalaman yang banyak ya. Ketika kita tidak punya pengalaman yang banyak melihat dan bagaimana memecahkan masalah, boleh jadi ketika kita misalnya jadi pimpinan, ketika ada masalah kita akan kesulitan untuk manulirnya lah ya, menyelesaikannya seperti itu. Oke. Berarti proses ya untuk bisa naik ke jenjang perpolitikan itu memang lama, ya kan? Tapi di situ kita sedang belajar, ya, sedang ditempa, itu kan. Tapi kalau seperti itu bukannya merugikan para pemuda, Bang? Nah, gimana pendapat Bang? Ya, jadi gini, saya sangat sepakat sekali ya dengan gagasan bahwa melibatkan anak muda dalam dunia politik, gitu ya. Kalau sebatas melibatkan, it's okay, gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk menjadi pimpinan langsung, gitu kan, apalagi mungkin ujuk-ujuk misalnya mahasiswa baru tamat langsung dijadikan ketua bidang misalnya gitu kan, tanpa melewati proses di partai yang memang dia tidak tahu situasi dan kondisi dinamika di struktur partai, ya, belum lagi nanti dinamika ke masyarakat. Saya pikir akan mengalami kesulitan gitu kan. Karena itu tadi masa di partai politik ini ya, objeknya di partai politik ini itu sangat jauh berbeda sekali dengan objek di kampus. Seperti itu yang lebih homogen lah kalau di kampus itu. Makanya butuh proses ataupun butuh tahapan untuk mencapai ke arah sana seperti itu. Oh, jadi memang kita harus mengikuti lah dulu ya. Ya biar kita tahu medan perangnya dulu kan. Karena politik ini kan bukan tempat kita, bukan event organizer. Iya, betul. Tapi medan perang misalnya kan. Sehingga emang kalau misalnya ada anak muda yang baru lulus dan tiba-tiba pengen jadi pimpinan, itu tentu tidak terlalu tidak sah lah ya. Bukan tidak sah sih. Tidak pantas lah itu kan. Ya, karena belum berproses ya. Tapi memang ada juga beberapa partai politik yang karena memang dia berkualitas barangkali ya, sehingga memang dilakukan akselerasi. Dan kadang itu kata Bang tadi bahwasanya anak muda yang mau terjun politik dan mau mendapatkan pimpinan atau mendapatkan jabatan itu atau maunya instan itu banyak, karena barangkali eranya anak muda zaman sekarang tuh seperti itu ya, sifatnya karena pengen instan barangkali ya. Nah, tapi ya tadi Bang sudah jelaskan bahwasanya anak muda kalau memang mau menjadi tokoh politik yang beneran memang harus berproses ya, sehingga kita jadi lebih pengalaman. Nah, kemudian saya ingin melihat dari pandangan Abang, kenapa sih Abang tuh mau terjun ke ranah perpolitikan yang kenapa nggak di kampus saja selesai gitu? Ngapain juga di daerah kita gitu kan? Toh kita juga bisa nyaman-nyaman kok, kita bisa dapat duit kan, di partai politik kan kita nggak dapat duit gitu kan. Tapi kenapa Abang malah memilih untuk masuk ke ranah perpolitikan yang barangkali saat ini Abang juga bukan anggota DPR gitu kan? Nah, apa alasannya Bang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa niat saya memang ingin melanjutkan perjuangan apa yang saya perjuangkan waktu di kampus dulu seperti itu. Dalam hal ini mengkritisi kebijakan pemerintah gitu ya, mengkritisi kebijakan pemerintah, terus juga
bagaimana mengawal agar pemerintah ini menjalankan kebijakannya ataupun visi misinya sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada rakyat pada saat kampanye. Abang berprinsip, apa yang menjadi prinsip abang sehingga abang tuh mau kayak gitu terus itu? Ya pertama boleh jadi karena latar belakang saya hukum ya. Karena bidang hukum yang saya beranggapan ya antara hukum dan politik ini ibarat apa ya? Ibarat mata pisau yang punya dua sisi yang sama-sama bisa berfungsi seperti itu. Dan tidak jarang kan orang mengatakan hukum itu ya produknya politik gitu loh. Oh ya, betul. Jadi dosen-dosen saya itu selalu menegaskan hukum itu produk politik. Gitu. Nah, karena apa? Meskipun itu undang-undang itu siapa yang membuat gitu kan? Aturan-aturan yang ada di negeri kita ini siapa yang buat? Iya. Ya kan? Sesuai dalam konstitusi kita diatur yang membuat undang-undang itu adalah DPR bersama presiden seperti itu. Artinya apa? Artinya jangankan undang-undang ya, seluruh lembaga-lembaga negara ya, ketua-ketua lembaga negara itu tidak ada yang tidak terlepas dari yang namanya politik. Iya. Gitu. Semua hampir seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di negeri kita ini, mulai dari level terbawah sekalipun sampai ke level atas itu tidak ada satupun yang tidak terlepas dari yang namanya politik seperti itu. Maka dari itu ya saya berpikiran ya karena memang basic saya di bidang hukum yang saya juga beranggapan ya jujur nih karena sudah sering ya melakukan aktivitas-aktivitas di bidang hukum, advokasi dan segala macam. Secara tidak langsung dan tanpa saya sadari saya sudah menggunakan politik saya dalam menunjang karir saya di dunia advokat seperti itu. Ya, jadi banyak sekali yang hal-hal yang saya dapatkan di dunia politik ini juga bermanfaat juga bisa saya pakai di dalam dunia dalam dunia advokat. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya bagaimana kita menganalisa sebuah kasus seperti itu. Ya, menganalisa sebuah kasus dalam artian itu politik itu kan misalnya kita kan terjadi ada masalah nih misalnya ya. Katakanlah masalah masalah kenaikan BBM misalnya kan kita kan kalau di aktivis itu kan diajarkan untuk mengkaji kan apa sebabnya supaya kalau ditanya masyarakat kenapa kamu menolak kenaikan BBM seperti itu. Begitu juga dengan hukum dengan dunia saya yang memang ya saya juga secara tidak langsung menggunakan ilmu saya di bidang politik itu ke dalam analisa hukum seperti itu. Termasuk juga ibarat kata untuk menemukan suatu kebenaran gitu loh. Dalam artian, jadi kalau misalnya pengacara ini kan dia kan untuk menentukan suatu pengacara itu bisa bekerja atau tidak itu kan dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya. Kalau Bang Wasril lihat sidang-sidang gitu kan. Yang membedakan antara pengacara satu dan pengacara yang lain kalau kita mau nilai itu lihat dari kualitas pertanyaan dia kepada saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan seperti itu. Bagaimana kita berupaya untuk bahasanya mencari jawaban agar memang sesuai dengan fakta yang memang terjadi seperti itu. Bagaimana supaya ketika dia berbohong kita buat dia kembali jujur seperti itu. Nah itu kan ada teknik-teknik secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung ternyata banyak juga hal-hal yang saya dapatkan di dunia politik termasuk masalah mediasi misalnya gitu ya ketika ada masalah gitu kan itu kan butuh langkah-langkah atau strategi juga supaya kita tidak ketika terjadi perdamaian misalnya ya tidak terlalu dirugikan kan ada intrik juga itu strategi juga di situ seperti itu. Tapi itu kan kalau latar belakangnya di fakultas hukum ya. Bagaimana kalau mereka yang latar belakangnya anggaplah dia di fakultas FKIP misalnya. Kira-kira apa yang membuat mereka tuh tertarik sama perpolitikan? Saya pikir tidak hanya hukum ya yang membutuhkan politik. Saya pikir seluruh sendi-sendi kehidupan ataupun seluruh sendi-sendi yang ada di negeri kita ini ya, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan dan segala macam, muaranya itu pasti politik gitu loh. Kenapa? Karena mohon maaf saya sampaikan ya, misalnya untuk menjadi pejabat itu tidak ada yang tidak melalui proses politik. Gitu kan. Meskipun misalnya hari ini misalnya ASN gitu ya, lembaga-lembaga negara yang memang dibayar oleh negara itu dituntut untuk netral misalnya.
sepanjang saya berkarir di dunia politik, saya lihat agak susah. Dalam artian gini, kalau dia tidak menginginkan jabatan, ya, kalau dia tidak menginginkan, artinya dia udah pasrah aja lah, ikut aliran air aja gitu kan, mau diangkat, mau dipromosikan terserah. Nah, kali itu oke, tapi kalau dia memang ngotot betul mau jadi pejabat lah, mau naik eselon segala macam, kalau dia tidak menjadi tim-tim sukses dari perhelatan pilkada lah apa segala macam, agak susah saya lihat. Agak susah. Karena apa? Karena memang ya hari ini, karena itulah mungkin efek kepala daerah yang dipilih oleh rakyat ya, yang memang kepala daerahnya butuh bantuan juga dari seluruh elemen ya, termasuk juga pejabat itu kan elemen masyarakat juga gitu kan. Seperti itu. Terus modal untuk kita bisa terjun ke ranah perpolitikan itu apa, Bang? Apakah mesti anak BEM dulu di kampusnya atau apa nih? Atau punya uang dulu banyak? Atau apa nih modalnya nih? Jadi kalau kita bicara modal, yang pertama itu adalah niat, saya pikir. Ya, balik ke pertanyaan Bang Wasil tadi, gitu kan. Apa niat kita mau gabung ke politik itu apa? Gitu kan. Kalau saya itu tadi, saya bilang ada keinginan besar dalam diri saya untuk bagaimana bisa meneruskan perjuangan saya sewaktu di kampus dulu, gitu. Yang saya kan, kalau kita kan mahasiswa ini kan bicaranya ideal gitu kan, gini, pokoknya harus turunkan apa ini segala macam gitu kan. Dan saya pikir ketika memang misalnya amanah itu datang kepada saya, misalnya katakanlah menjadi anggota DPR, menjadi anggota legislatif misalnya seperti itu, ya saya ingin mewujudkan apa yang menjadi harapan saya ketika mahasiswa itu gitu. Pun kalau misalnya kalau saya tidak berhasil, ya karena memang kan di dalam dunia politik ini kan kita nggak bisa sendiri. Dalam artian kalau kan anggota misalnya bicara DPRD provinsi lah ya, karena saya sering aktif di DPRD provinsi. Kalau di DPRD provinsi itu kan ada 55 orang anggota, gitu kan. Kalau seandainya cuma setuju 10, sementara 45-nya nggak setuju kan nggak bisa juga. Tapi minimal ya itulah bentuk kesungguhan saya ataupun bentuk ikhtiar saya, ya minimal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menganukan aspirasi masyarakat misalnya sesuai dengan apa yang saya lakukan juga waktu mahasiswa, ya terlepas berhasil atau tidak, nanti biar publik yang akan menilai seperti itu. Jadi saya berharap sih kita jangan berputus asa ya, misalnya wah nggak usah lah jadi diawasi misalnya kinerja pemerintah, yang lain pada cuek gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau saya enggak, saya berusaha bismillah, kalau memang itu datang, amanah itu datang, ya saya akan coba untuk melakukan kerja-kerja yang saya ceritakan waktu di kampus dulu seperti itu. Iya, dan ngomong-ngomong Abang kan juga di tahun 2020 nanti akan maju untuk DPRD Provinsi Jambi, Pak ya? Siap. Di dapil mana, Bang? Dapil Kerinci dan Sungai Penuh. Oke, untuk DPRD Provinsi Jambi di Kerinci. Nah, ini nomor urut berapa nih, Bang? Nomor urut 4. Wah, ini bagi yang tinggal di Kerinci, Kota Sungai Penuh ya, ini bisa nih jadi alternatif pilihan ya. Terutama untuk kalangan anak muda nih ya. Kita butuh anak muda. Kalau Abang lihat di DPRD Provinsi Jambi gimana nih? Caleg atau bukan caleg sih? Aleg muda di Provinsi Jambi emang ada ya taringnya atau gimana? Iya. Di DPRD provinsi memang ada beberapa anak muda ya, ibarat kata ya under 40 ya, di bawah 40 ya. Hanya saja saya melihat karena memang saya belum mendengar ya, saya tidak pernah mendengar kiprah mereka sebelum menjadi anggota dewan, ya akhirnya saya melihat ya tidak begitu nampak juga gitu kan. Palingan hanya beberapa orang lah gitu kan, hanya beberapa orang yang saya lihat memang betul-betul bekerja sesuai dengan tuntutan ataupun tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. Ya selebihnya sebagian besarnya saya lihat nggak ada ininya sama sekali, nggak ada kontribusinya lah, boleh dikatakan seperti itu. Misalnya ya kalau misalnya ada pansus atau apa gitu ya, saya lihat nggak juga berkontribusi atau bahkan pada saat rapat-rapat jarang juga hadir gitu kan. Ya itu tadi efek tidak ada pengalaman ya, tidak ada pengalaman. Nah, hanya saja kan sebenarnya ketika ini sangat disayangkan ya, dalam artian gini, harusnya mereka yang anak muda yang menjadi
anggota parlemen ya yang saat ini di level manapun lah ya. Ketika memang mereka misalnya tidak punya pengalaman, tapi kan mereka bisa belajar harusnya gitu ya. Nah, namun sayangnya sebagian besar dari anak-anak muda ini belajar pun saya lihat nggak juga mau gitu kan. Nah, ada khawatiran atau ada pemikiran dari beberapa kalangan mikirnya mereka maju ini bukan niat pribadi, tapi karena didorong orang tua gitu loh untuk melanjutkan silsilah dinasti politik, dinasti politik atau seperti apa gitu kan. Kayak saya lihat nggak terlalu ini gitu kan, nggak terlalu nampak gitu. Ya boleh jadi juga memang itu tadi faktor karena suaranya juga tidak lantang, misalnya kecil gitu ya, tambah lagi dukungan dari mungkin yang di atasnya juga tidak support, ya tidak kelihatan lah bahasanya. Oke. Terus kalau Bang kan di PKS ya, mulai masuknya tadi 2010 ya, baru mulai aktif ya kan. Apa nih ya yang Abang melihat hal-hal yang menarik di PKS sehingga Abang tuh masih tetap ingin di PKS tapi nggak melompat ke sebelah ya. Apa nih yang Abang dapatkan nih kalau di PKS? Ya. Yang pertama yang membuat saya bertahan ya, yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Jadi sampai hari ini saya melihat PKS masih konsisten ya, masih konsisten dengan perjuangannya. Meskipun ya kita tidak menutup mata ada beberapa oknum lah ya, oknum yang terlibat ataupun terjerat kasus hukum. Cuman kan dalam pandangan saya, karena saya orang hukum ya, ini tidak ada sama sekali kontribusi partai. Artinya ini hanya kehilapan pribadi gitu ya. Nah, terkait kehilapan pribadi ini kan kita tidak bisa tidak bisa juga mengeneralisir bahwa itu adalah kesalahan semuanya gitu kan. Kenapa ya, namanya manusia kan tidak terluput dari hilap dan salah gitu kan. Nah, jadi saya berpikir sampai hari ini PKS masih tetap konsisten dengan nilai-nilai perjuangannya, ya termasuk dengan tagline-nya sekarang ini adalah PKS pelayan rakyat, pembela rakyat, dan itu sebenarnya bukan baru hari ini saja itu. Jauh hari sebelum misalnya PKS bertransformasi dari logo, dari ADART, dari himne, dari mars ya, dari lain-lain sebagainya, ya PKS sudah menunjukkan kontribusinya terhadap bagaimana melayani rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu hal yang saya pikir ya ini saya nggak tahu ya, cuman kan ini kan kalau saya diskusi dengan partai politik lain lah, teman-teman saya misalnya, ya satu-satunya menurut saya nih hari ini ya yang memang rutin melakukan pembinaan dalam artian kita ini bukan hanya dilibatkan pada saat mau pemilu saja gitu loh. Artinya kita ini bukan hanya dituntut untuk bekerja saja memenangkan partai, tapi ada juga peranan-peranan partai bagaimana pertama selalu mengevaluasi ya, selalu mengevaluasi kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Ya PKS kan punya yang namanya UPA kan, unit pembinaan anggota, yang mana disitulah kita baru merasakan bahwa kita punya keluarga lagi selain keluarga kita di rumah gitu. Dan anggota kelompok upah kita itulah yang menjadi tempat kita saling menasihati ya, saling bertukar pikiran, menguatkan gitu kan. Kalau ada kesulitan kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Artinya persaudaraan itu selama saya di PKS lah yang ada gitu loh. Kalau di partai lain saya belum pernah mendengar ada hal seperti itu gitu kan. Belum ada hal-hal yang seperti itu yang sifatnya memang bagaimana kedudukan antara pimpinan dengan struktur terbawah sekalipun nggak ada batas gitu loh. Kalau partai lain kan ada yang memang menjaga jarak, aku ketua, kau siapa gitu kan. Kalau di PKS tahu saya tidak gitu. Jadi nilai-nilai perjuangannya lah yang membuat saya hingga hari ini masih bertahan di PKS. Nah, wallahu alam nanti suatu saat PKS misalnya berubah berubah haluan, berubah prinsip misalnya yang memang saya beranggapan itu memang sangat mendasar atau fundamental yang tidak sesuai lagi nilai perjuangannya, mungkin
ya mungkin kita tutupkan akan hijrah juga. Iya, gitu. iya. Tapi sejauh ini tetap istiqomah berada di jalan perjuangan. Iya, alhamdulillah. Jadi termasuk misalnya ya kan saya beberapa kali lah juga sering juga kan ikut-ikut kegiatan lah ya, yang kegiatan di sekretariat DPRD misalnya kan yang memang kadang-kadang ada semua anggota DPRD. Dalam sepanjang pengetahuan saya, ya anggota Dewan PKS ini ya meskipun dia jauh dari keluarganya, jauh dari lingkungan kader gitu kan, yang notabene mungkin ya nggak ada yang mengawasi segala macam, tapi juga tetap juga mereka menjaga adab-adab gitu ya, menjaga sopan santun, menjaga akhlaknya gitu. Dalam artian ya prinsip kalau kita di kampus itu jadilah ikan di laut gitu kan. Wah, itu di PKS tuh saya melihat masih dipakai gitu kan, dan itu menjadi salah satu pedoman. Dalam artian walaupun air laut satu lautan itu asin, tapi nggak ada ikan itu yang asin rasanya kan. Oke, siap. Nah, itu adalah prinsip yang sampai hari ini saya lihat masih dipegang oleh para anggota dewan di PKS seperti itu. Artinya silahkan kita bergaul ya, tapi ketika memang ada hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kita, ya silahkan dijauhi saja gitu kan, tidak perlu harus ikut-ikutan juga menyebur ke dalamnya gitu. Apalagi tahu itu salah misalnya kan, maksiat misalnya mau ikut juga gitu. Berarti dan jenjang pengkaderan anggota PKS itu kan jelas kan. Jadi kalau kita mau jadi ketua bidang maka ikuti ini dulu. Kalau kita mau jadi pimpinan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota sama wilayah ikuti ini dulu. Jadi jelas ya kan. Sehingga kita tuh bisa menata nih. Tidak ujuk-ujuk 2 hari langsung gitu kan. Nah itu yang menjadi nilai jual dari PKS ya, bahwasanya kalau memang mau berproses di PKS, ya udah ikutin aja pembinaan di PKS kan. Kalau anak muda mau ikut partai politik nih, kira-kira atau PKS khususnya, ini gimana nih caranya, Bang? Apa yang dilakukannya nih? Kalau anak muda mau gabung PKS sangat gampang sekali ya, sangat gampang sekali, apalagi sekarang dengan dunia digital ya. PKS memberikan akses dalam artian ya kalau memang bisa datang ke kantor PKS terdekat ya, DPD, DPC atau bahkan DPW silahkan. Tapi kalau tidak bisa ya cukup hari ini bisa lewat handphone gitu kan. Ada website yang sudah kita sediakan untuk bergabung ke PKS. Nah, wabil khusus kita di bidang kepemudaan itu ada namanya organisasi namanya PKS Muda. PKS Muda yang memang menghimpun anak-anak muda untuk mengajak berkolaborasi bagaimana menciptakan politiknya agar lebih asyik gitu kan, agar lebih riang gembira gitu kan, lebih having fun gitu kan. Jauh dari kata keseraman gitu kan, horor gitu kan. Nah, kita menyiapkan wadah untuk itu seperti itu. Oke. Berarti bisa langsung mungkin di DM PKS Instagram PKS ya. Instagram PKS. Bilang kalau memang mau berproses siap untuk mengikuti pembinaan. Itu nanti biasanya ada kegiatan berikutnya ya. Oke. Baik, mungkin bisa nih closing statement-nya untuk politik pemuda, biar pemuda itu mau tergerak untuk ke ranah perpolitikan, meskipun ya kalau mahasiswa itu UKT-nya mungkin mahal, kemudian ekonomi sudah sulit, tapi masih mau lah berpolitik nih. Silakan nih kasih pesan-pesan untuk para pemudanya, silakan Bang. Ya baik, jadi gini ya, jadi pertama saya selaku anak muda juga di PKS bukan berarti tidak setuju terkait, ini kita bicara dinasti dulu lah, terkait dinasti politik tadi ya. Bukan tidak setuju memberikan ruang yang terbuka kepada anak muda untuk di politik. Untuk di dunia politik it's okay gitu ya. Tapi kalau untuk langsung jadi pimpinan itu rasanya agak susah. Makanya coba Bang Wasril lihat ataupun analisa. Ada tidak hari ini gitu ya partai politik yang mau memberikan tampuk kepemimpinannya kalau anak muda ini tidak punya latar belakang orang tuanya kah, kekayaannya kah, nggak ada saya pikir. Iya, betul. Itu kan? Nggak ada sesuatu ya? Ini nggak ada. Misalnya saya lah, misalnya nih, pindah misalnya kan ke partai mana misalnya. Saya mau gabung, saya masih muda.
under 40 misalnya gitu kan. Tapi saya mau jadi pimpinan ya, nggak akan ada. Nggak ada saya lihat. Hari ini ada anak-anak muda ya, mau itu levelnya kabupaten, provinsi maupun bahkan pusat, dia baru bisa jadi pimpinan itu, oke nih dikasih kepimpinan, cuman pasti ada embel-embelnya, entah anak pejabat lah, anak orang kaya lah, apalah gitu. Nah ini sangat-sangat berbahaya sekali gitu loh. Kenapa? Karena mengelola politik, ya mengelola partai politik itu nggak sama dengan mengelola lingkungan keluarga yang skupnya kecil. Seperti saya bilang tadi banyak dinamika di sana gitu. Makanya saya mengajak anak-anak muda ya untuk mau berproses, untuk mau berproses ya. Karena apa? Karena yakin dan percayalah setiap proses yang kita lalui itu pasti akan ada manfaatnya suatu saat gitu loh. Betul. Pasti akan ada manfaatnya suatu saat. Hanya saja memang kadang-kadang anak-anak muda ini kan nggak banyak yang sabar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kalimat akhir ya, saya ingin mengajak anak-anak muda wabil khusus ya untuk berpikiran sebuah analogi ya. Jadi ada sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya dari salah seorang tokoh politik lah. Tahu nggak kamu, kata dia kan, tahu nggak kamu perbedaan antara buta huruf dengan buta politik? Nah, ternyata apa jawabannya? Saya waktu itu nggak tahu kan, apa buta huruf palingan nggak bisa baca gitu kan, buta politik ya mungkin nggak ngerti politik lah. Tapi ternyata ada jawaban yang luar biasa dari pertanyaan itu. Jawabannya adalah kalau buta huruf ini, ya kan, kalau misalnya kita buta huruf itu kan dampaknya hanya untuk kita sendiri. Ya betul ya. Ya kan, kan kita sendiri yang rugi nih. Nggak ada, misalnya saya buta huruf ada penguasa rugi, nggak ada. Betul. Nah, tapi kalau buta politik itu kerugiannya bukan hanya untuk diri kita sendiri. Boleh jadi 7 keturunan kita juga akan merasakan dampaknya. Dan itu terjadi saat ini gitu loh. Dapat kita bayangkan gitu kan, kalau dampak 10 tahun lah ya, 10 tahun kita dipimpin oleh rezim yang kita lihat saat ini, ya itulah dampak banyaknya orang yang tidak peduli terhadap politik gitu. Maka dari itu saya berharap sekarang, wabil khusus anak-anak muda ya, jangan lagi tidak peduli. Nah ini saya lupa. Satu lagi Bang Wasril, kita di PKS ya, karena melihat banyaknya anak-anak muda ya, yang hari ini menjadi pemilih ya, maka dari itu kita memang ingin menawarkan nih, kalau memang ada yang berminat, kita menawarkan kepada anak-anak muda untuk bergabung dan berinteraksi langsung dengan kita, dengan di PKS, dengan program yang kita sebut namanya Pemuda Pahlawan Demokrasi. Nah, jadi kita mengajak anak-anak muda untuk menjadi relawan-relawan kita ya, untuk memantau jalannya pemilu ini. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan menggunakan handphone yang ada di tangan teman-teman anak-anak muda gitu, untuk memfoto gitu, memviralkan ya setiap hasil baik itu pemilu legislatif maupun pilpres ke media sosial masing-masing, mau itu Instagram, TikTok dan sebagainya. Agar apa? Agar ya hari ini oligarki lah segala macam lah yang mau mencoba-coba untuk melakukan kecurangan segala macam berpikir 1000 kali untuk melakukan itu gitu, karena banyaknya pengawasan dari masyarakat. Dan saya berharap anak-anak muda kali ini harus berperan aktif ya. Mari kita manfaatkan bonus demografi ini salah satunya dengan cara ini. Yang pertama, bagaimana kita mengawal politik ini agar berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu. Oh, oke. Jadi itu ya pesan, ada yang menarik tadi antara buta huruf sama buta politik ya. Betul. Ternyata kalau buta huruf tuh ya udah kita mikir diri sendiri. Tapi kalau kita buta politik ya udah, yang penting milih, asal kita dapat duit, udah terserahlah pemimpin di sana itu tidak bagus, itu terserahlah. Berarti emang itulah yang nanti menjadi titik awal di mana kita jadi sengsara bersama-sama. Sengsara bersama-sama dan oleh anak-anak kita. Oh gitu, iya, belum ya, bisa jadi anak kita juga ya. Anak kita juga kan hari ini yang paling real adalah bagaimana susah mencari pekerjaan. Iya. Ternyata itu kesusahan untuk warga negara Indonesia. Untuk WNA nggak susah rupanya gitu kan. Yang hari ini nggak sekolah di sini, ijazahnya tadi mana-mana, keahliannya juga kita nggak tahu entah bagaimana dapat kerja, bisa dipakai. Tapi di negeri sendiri kita hanya cuma bisa jadi penonton. Nah, ini kan sebuah kebutuhan politik yang sangat-sangat betul-betul berdampak kepada kita dan generasi keturunan kita seperti itu. Baik ya, luar biasa ya. Jadi
Semoga ini bisa mencerahkan ya kita untuk mau berkontribusi di ranah perpolitikan. Kalaupun kita mungkin belum menjadi seorang caleg, tapi sebenarnya kita berkontribusi untuk memviralkan hal-hal yang memang seharusnya itu benar, harus kita berani menyampaikan itu. Siap. Dan juga Rasulullah pun juga mengatakan bahwasanya jihad yang terbaik itu yang seperti apa? Itu dia berani menyampaikan kesalahan kepada pemimpin yang berbuat zolim. Nah, itu adalah perpolitikan juga ya. Baik, luar biasa ya, seru sekali perbincangan kita tentang perpolitikan anak muda khususnya, dan juga terkait banyak hal tadi. Ya, harapannya apalagi yang udah punya modal di kampus sebagai aktivis ya. Siap. Rugi betul kalau seandainya dia terputus di kampus saja ya kan. Maka harapannya bisa bergabung di partai politik. Nah, jadi kita himbau nih teman-teman aktivis di kampus dari OKP manapun, dari UKM apapun, dari Hima apapun ya kan. Ayo kita bergabung di partai politik, dan PKS sangat memberikan ruang pada kalian untuk bisa bersama-sama kita berjuang di ranah perpolitikan ini, baik ya. Baik, gitu ya. Terima kasih, Pak ya, sudah diskusi sama kita. Semoga nanti ke depan kita bisa diskusi lagi terkait hal ini ya. Saya Wasit Tanjung, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.